den skog. Han vill. Semakin jelas suara gerdoran-gerdoran itu, aku bangkit dari duduk, lalu melangkah menuju jendela hanya untuk mengintip siapa yang menggedor pintu itu. Pak Mul langsung memegangi tanganku. "Mas," dilanjut dengan gelengan kepala, kita lihat dulu, Pak. Siapa tahu memang orang yang butuh pertolongan." Pak Mul hanya diam, lalu dia mundur beberapa langkah dari tempatnya. Aku mulai membuka gorden sedikit demi sedikit. Ingin aku langsung membuka pintu, tapi takut bahwa yang menggedor pintu ternyata seorang penjahat yang sudah siap dengan pisaunya. Sebab itu lebih aman jika aku melihatnya dahulu. Astagfirullahaladzim. Keringat dingin langsung mengucur di dahiku. Tanganku ketika melemas, dengkulku sedikit gemetar. Ternyata sosok pocong dengan kain kafan dekil sedang membentur-benturkan kepalanya. Tubuhku kaku, mataku tak bisa berkedip melihatnya. Tiba-tiba sosok pocong perlahan menoleh ke arahku. Wajahnya sedikit hancur dan hitam. Bola mata sebelah kanan hampir keluar. Dia menatapku dengan mulut menganga. Semakin dekat dan semakin dekat wajah pocong itu terasa menghampiriku. Kini mulut pocong yang memegang menganga lebar itu sudah berada tepat di depanku, seolah-olah siap menelan aku bulat-bulat. Seketika aku pingsan, gelap, semua menjadi gelap. Tercium wangi minyak kasturi yang membangunkanku. Aku menatap sekitar. Kulihat Wira sedang duduk di pinggir ranjang sembari menatapku. Ternyata wangi kasturi itu berasal darinya. "Bagaimana, Mas, rasanya ketemu sosok penghuni keranda lampor?" Kata-katanya membuatku mencoba mengingat wajah pocong yang semalam membuatku pingsan. Wajahnya tak asing, seperti pernah aku temui sebelumnya. Semakin aku ingat-ingat, semakin sakit kepalaku. Siapa yang Sial, baru kali ini aku sudah mendapatkan beberapa pengalaman mistis. "Kau berjanji padaku akan menjelaskan semua ini, Wira." Wira hanya diam, dengan tatapan seolah sedang mengingat sesuatu. Lalu dia menghembuskan nafas. Lampor itu dari dulu sudah ada, Mas. Tapi dulu hanya sebuah kerangka tanpa kain penutup dan terbang ke sana kemari. Jika saya melihat keranda itu berputar di salah satu rumah warga, dapat dipastikan seorang akan meninggal dalam rumah itu. Dulu lampor hanya sebagai pertanda kematian. Sekarang saya lihat keranda itu digotong beberapa makhluk tinggi hitam dengan sosok pocong terbaring di dalamnya. Mereka sedang mencari kematian. Pocong yang semalam menggedor pintu rumah itu, dia akan mencari korban. Perkataan Wira membuat aku bergidik ngeri. Berarti benar apa yang diucapkan Kirso. Semalam saat dalam perjalanan menuju rumah Pak Rahmat, apa ada yang mengikuti kita? Wah, itu sih banyak, Mas. Kalau Mas Bino sampai menengok semalam, dapat dipastikan Mas Bino datang ke rumah ini bakal menggendong dedemit. Itu alasan kenapa ayah menyuruh saya menemani Mas Bino. Desa ini masih asri, banyak hutan, dan jadi jangan heran demitnya juga banyak. Penjelasan Wira tidak membuat aku puas. Seperti ada yang terlewat dari cerita, seperti ada sesuatu yang ia tutupi. Jam menunjukkan pukul 10.20. Sepertinya masih ada waktu untuk aku ke puskesmas. Aku bergegas mengganti baju dan keluar kamar. Karena aku terburu-buru, aku menabrak Ningsih, adik ipar Pak Lurah, dan membuat nampan yang dia bawa terjatuh.
Aduh, maaf Mbak, saya buru-buru, kataku sambil membantu Ningsih mengambil nampan yang jatuh. Apa ini? Kemenyan, seplastik kembang 7 rupa, sebungkus kopi hitam, 2 batang rokok, dan sebuah kain putih. Sudah, tidak usah Mas, biar saya saja. Dia langsung merebut kain putih yang aku pegang dan langsung berlari menuju dapur. Aku yang penasaran pelan-pelan membuntutinya. Aku lihat dia masuk ke kebun jati di belakang rumah Pak Lurah. Memang rumah Pak Lurah ini dikelilingi kebun jati miliknya. Dia menembus masuk kebun dan menghilang. Aku yang kehilangan jejak hanya menggerutu kesal, lalu memutuskan pergi ke puskesmas. Cukup banyak pasien hari ini, rata-rata mereka lansia yang memang sudah sering sakit-sakitan. Puskesmas sebentar lagi tutup. Anhar dan Tirta sedang merapikan puskesmas. Aku berjalan ke depan memandangi area sekitar. Jarak puskesmas ke rumah Pak Lurah cukup jauh. Berbeda dengan suasana di area rumah Pak Lurah yang hanya kebun dan hutan. Di puskesmas ini justru dikelilingi sawah dan bukit-bukit kecil. Mas Anhar, kalau mau pulang saja duluan ya. Saya mau ngopi sebentar di sana. Biar nanti saya minta jemput Pak Mul saja. Iya Mas, sebentar lagi kami pulang. Setelah ini beres, ucap Asharama. Aku berjalan menuju warkop yang ada di seberang jalan, lalu memesan 1 kopi hitam. Tak lama aku melihat Ki Rekso datang dengan seorang anak buahnya. Kopi pahit 1 Bu. Ternyata dia belum menyadari keberadaanku. Wah, ada dokter baru di desa ini ternyata. Betah ora Mas di sini? Alhamdulillah betah Ki. Saya doakan sampean enggak jadi korban lampor ya. Hahaha. Atau memang sampean mau jadi korban selanjutnya? Kini ucapan Ki Rekso dengan pelan dan mata yang melotot padaku. Apa? Lampor itu suruhan Ki Rekso? Entah dari mana keberanian aku hingga mampu berkata seperti itu. Beraninya kau pendatang, ucap salah satu anak buah Ki Rekso sambil menunjuk dan melotot padaku. Maaf, bukan saya yang menuduh Ki Rekso, tapi mungkin beberapa opini dan bukti bisa mengarah ke Ki Rekso. Punya bukti apa sampean? Berani menunjuk saya sebagai dalang di balik semua ini, ucap Ki Rekso dengan nada membentak, membusungkan dadanya. Sudah Ki, lebih baik kita pergi dari sini. Jangan mengurusi orang baru ini. Duh, dasar orang gendeng, celetuk Ki Rekso padaku. Aku hanya terdiam sambil terus menatap Ki Rekso yang pergi meninggalkanku, namun tatapannya tidak lepas dari mataku. Bagaimanapun aku harus mencari tahu dan membongkar semua keganjilan ini, termasuk Ningsih, adik ipar Pak Lurah. Itu pun sepertinya merahasiakan sesuatu. Jam 17 aku dijemput Pak Mul. Tanpa turun dari motor, Pak Mul mengklakson dan aku langsung naik ke atas motor bebek yang dia bawa. Dalam perjalanan aku ceritakan kejadian tadi saat aku menuduh Ki Rekso sebagai pelaku teror lampor di desa ini. Lebih baik Mas Bino stop mencari tahu tentang lampor itu Mas. Kata-kata Pak Mul justru membuat aku heran, sebab aku kira dia akan mendukungku dan menguak semua misteri ini. Loh, kenapa Pak? Bukannya teror ini harus segera diakhiri agar tidak ada korban selanjutnya? Memang harus diakhiri Mas, tapi lebih baik Mas Ben sebagai pendatang jangan ikut campur terlalu jauh masalah desa ini. Jawaban yang membuat aku terkejut. Aku menatap Pak Mul dari kaca spion. Kulihat dia nampak gelisah
dan celinguan. Bukannya dukungan yang aku dapat, justru dia seperti menghalang-halangi. Setibanya di rumah Pak Lurah, aku lihat Pak Lurah, Ningsih, Wira sedang duduk di teras. "Sore banget pulangnya Mas Bino," sapa Pak Lurah dengan ramah padaku. Diikuti Wira yang tersenyum. Namun Ningsih justru membuang pandangan dariku. "Iya ini Pak, saya ngopi dulu di warkop seberang Pukis Mas." Mari, sini Mas ngopinya sekarang di sini. Nanti biar dibuatin sama Ningsih." Aku dan Pak Mul langsung bergabung bersama mereka. Disusul Ibu Lurah dengan sepiring bakwan, 2 gelas kopi. Aku tidak ceritakan kejadian tadi di warkop dengan Ki Rekso. Sore itu aman, nyaman, penuh kehangatan, layaknya sebuah keluarga biasa. Setelah usai menunaikan kewajiban sholat isya, aku keluar kamar untuk mencari udara segar. Tidak jauh, hanya duduk di sebuah bangku kecil di depan kebun jati di samping rumah Pak Lurah. Saat tengah asik melihat langit malam, dari arah belakang aku mendengar seorang melantunkan tembang Jawa, suara seorang wanita. Karena penasaran, aku menoleh ke arah belakang. Di balik pohon jati yang besar, aku melihat bayangan seorang wanita, seolah menggodaku untuk mengikutinya. Aku mengejarnya dan bayangan itu terus berlari, seperti mencoba menuntun ke suatu tempat. Aku lagi bangun wingo jin setan kang tak utusi dadya sebarang. "Hei, siapa itu? Tunggu!" Wanita itu tidak peduli dan terus berlari menembus kegelapan malam. Tiba-tiba aku kehilangan wanita tersebut. Aku memandangi area sekitar. Sepertinya aku tersesat. Aku hanya dikelilingi pohon besar dan semak-semak. Handphoneku tertinggal di bangku. Aku yang panik terus berlari ke depan. Siapa tahu aku menemukan jalan atau rumah warga. Aku terus berlari sampai aku menabrak seseorang dan aku terjatuh. "Ngapain sampean malam lari begini, ha?" Sial, ternyata Ki Rekso yang aku tabrak. Tubuh kurusnya tetap berdiri tegap, sementara aku dengan tubuh yang lebih besar darinya malah jatuh. Seperti menabrak sebuah tembok kokoh. Aku lihat Ki Rekso memegang sebuah parang yang masih basah dengan cairan amis berwarna merah. Apa itu darah? "Maaf Ki, saya hanya berlari tidak tentu arah, jadi tidak melihat ada orang." "Kau tersesat atau sedang mengikuti seseorang?" Aku diam. Nampaknya bukan hal bagus jika menceritakan pada Ki Rekso, karena aku sendiri belum tahu dia lawan atau kawan. "Tersesat Ki, dikejar anjing hutan. Tadi saat aku pulang dari warung, aku berbohong. Salah jalan. Jalan terus ke arah timur, nanti sampean akan sampai di rumah Pak Lurah." "Baik Ki, terima kasih, saya pamit," ucapku sembari menunduk hormat padanya. Hormat pada orang tua tentu tidak salah, bukan? Aku berjalan ke arah timur sesuai arahan Ki Rekso. Sepertinya hampir setengah jam aku berjalan. Aku belum juga melihat rumah Pak Lurah. Aku terus berjalan dan tidak aku hiraukan suara lolongan anjing atau serigala hutan. Justru aku yang takut jika nanti aku berjumpa dengan lampor. Dari jauh aku melihat cahaya, seperti sebuah rumah yang berada di sebelah rumah Pak Lurah. Memang rumah ini agak jauh dari rumah Pak Lurah,
tapi setidaknya aku telah sampai. Aku tinggal keluar dari hutan sampai rumah itu, namun dari belakang ada seseorang yang memukul pundakku. Aku terjatuh ke tanah, remang-remang antara sadar atau tidak. Aku melihat seorang berdiri dengan parang di tangan. Lalu penglihatanku menjadi gelap. Aku pingsan. Oke, sampai di sini cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar dapat mengikuti channel-channel berikutnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.